Kisah ini bermula dari seorang wanita bernama Lucy. Ia sedang bersama pacarnya di depan sebuah gedung. Pacarnya meminta ia untuk membawakan koper kepada Mr. Zhang, tapi dengan curiga, Lucy menolaknya. Pacarnya terus meminta Lucy hingga pada akhirnya ia memborgol tangannya dengan sebuah koper. Merasa tak ada pilihan lain, Lucy pun mau pergi untuk mengantarkan koper itu. Sesampainya di lobi, dia bertemu dengan resepsionis dan bertanya tentang Mr. Zhang. Tiba-tiba, ia melihat pacarnya di luar telah mati tertembak. Ia pun panik, tapi tak lama kemudian ada segerombolan orang datang dari dalam. Mereka membawa Lucy dengan paksa untuk bertemu dengan Mr. Zhang. Lucy mencoba untuk menolak, tapi mereka terlalu kuat. Sesampainya di dalam, ia bertemu dengan Mr. Zhang. Mr. Zhang meminta Lucy untuk membuka koper dengan memberi kode di atas kertas, tapi sangat mencurigakan, mereka justru pergi menjauh dari koper itu, khawatir jika di dalamnya adalah bom. Dengan gemetaran, ya karena diancam, Lucy pun membuka koper itu. Ternyata yang ada di dalamnya adalah narkoba jenis baru. Mr. Zhang meminta seorang pecandu untuk merasakan narkoba itu. Setelah merasakan sedikit, terlihat sensasinya yang luar biasa sehingga ia tertawa sendiri, kayak orang mabuk lah. Tapi, tak disangka, hanya karena merasa terganggu, Mr. Zhang membunuh orang itu dengan kejamnya. Scene berpindah pada seorang ilmuwan, Profesor Norman, yang sedang mempresentasikan hasil analisisnya. Use more of its cerebral capacity. Ia mengatakan bahwa meskipun dengan kemajuan teknologi, dulu sampai sekarang manusia normal hanya bisa menggunakan 10% dari otaknya. Sedangkan yang bisa menggunakan lebih dari itu hanyalah lumba-lumba. Lumba-lumba menggunakan 20% kapasitas dari otaknya sehingga bisa berinteraksi dengan telepati. Ditampilkan scenes kembali kepada Lucy. Dia terbangun dan melihat perutnya yang terluka. Mr. Zhang mengatakan bahwa di dalam perutnya telah diisi dengan narkoba jenis baru. Tugas Lucy bersama orang-orang lainnya adalah mengantarkan narkoba jenis baru itu ke luar negeri. Dengan kata lain, mereka dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba. Dan jika mereka mencoba untuk melapor atau kabur, Mr. Zhang tak segan-segan untuk membunuh keluarga. Scenes berpindah lagi kepada Profesor. Dia menambahi jika seorang manusia bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, manusia itu akan bisa mengendalikan sel tubuhnya sendiri. Dan jika 40%, dia akan bisa mengendalikan orang lain serta benda-benda di sekitarnya. Lalu, salah satu partisipan bertanya, bagaimana jika 100%? Profesor pun menjawab, aku tidak tahu. Kembali kepada Lucy, ia terbangun setelah reaksi pada tubuhnya selesai. Terlihat matanya yang berubah warna. Sepertinya Lucy telah bisa mengakses 20% dari otaknya. Datanglah seorang pria yang ingin menggodanya. Tapi, tiba-tiba Lucy menghajar pria itu dan dia berhasil meloloskan diri. Lucy berjalan keluar dengan menembak seluruh mafia yang ada. Lalu dia memakan makanan yang ada di meja dengan santainya. Lucy kemudian mengambil senjata api dari para mafia itu ke dalam tas dan mengancam supir taksi untuk mengantarnya. Di jalan, Lucy merasa bingung. Dia bisa mendengar percakapan semua orang dengan jelas. Sesampainya di rumah sakit, Lucy merasa aneh lagi. Dia bisa menerjemahkan serta membaca simbol dengan mudah. Hingga akhirnya dia menuju ke ruang operasi, melihat grafik dari pasien dan mengatakan bahwa pasien takkan bisa selamat. Lucy mengancam pada dokter dan suster untuk mengoperasinya. Do it now. Right. I'll just administer local. Dengan terpaksa, dokter mengoperasinya tanpa menggunakan bius. Dokter itu mengambil plastik dari dalam perut Lucy dan menanyakan apa itu. Lucy mengatakan bahwa itu adalah narkoba jenis baru, CPH4. Dokter itu pun terkejut dan tak menyangka Lucy tetap bisa hidup dengan semua ini. Setelah melakukan operasi, Lucy pergi ke tempat Mr. Zhang. Dia menembaki seluruh pengawal Mr. Zhang. Sesampainya di tempat Mr. Zhang, dia menancapkan pisau di tangannya dan memegang kepala Mr. Zhang guna mengakses ingatannya. Setelah mendapatkan lokasi narkoba yang lain, dia pergi dari tempat itu.
Lucy tampaknya sedang berada di kos lamanya. Ia sedang mencari informasi mengenai ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Sampai akhirnya ia menemukan penemuan Profesor Norman. Dengan rasa penasaran karena kasus yang ia miliki sama dengan teorinya, ia pun menelpon Profesor Norman untuk menanyakannya. Karena terasa sangat mustahil, Profesor Norman tidak percaya kepada Lucy. Tapi Lucy mencoba membuatnya percaya dengan muncul ke dalam TV, handphone, dan telepon Profesor Norman. Bagai dia bisa mengendalikan semuanya. Setelah itu, Profesor Norman percaya kepada Lucy. Lucy mulai mengatakan bahwa ia bisa mengendalikan teknologi, tak memiliki emosi, dan bahkan ia telah mempelajari seluruh ilmu pengetahuan di dunia. Dia pun bertanya kepada Profesor Norman tentang apa yang harus ia lakukan dengan semua yang dia tahu. Profesor Norman pun menjawab, seperti harta yang diwariskan, Lucy seharusnya mewariskan ilmu itu kepada generasi penerus. Karena menyadari sesuatu, Lucy mengatakan kepada profesor bahwa ia akan menemuinya dalam 12 jam. Status Lucy sekarang adalah buronan, tapi dia tetap pergi ke bandara untuk terbang dan menemui Profesor Norman. Ia merubah penampilannya dengan sangat cepat. Gaya rambut dan baju dibuatnya berbeda. Saat itu, ia juga menghubungi pihak polisi untuk menangkap orang-orang yang ingin mengantarkan narkoba itu. Dengan cepat, polisi pun menangkapnya. Di dalam pesawat, Lucy nampak mencari informasi menggunakan kedua laptopnya sekaligus. Dengan cepat, ia memahami sesuatu dan meminum segelas wine. Tubuhnya pun bereaksi. Lucy bingung dan memasuki toilet. Di dalam toilet, ia memakan seluruh narkoba yang ada di dalam tasnya dan semuanya mulai membaik. Karena pingsan di pesawat, ia dibawa ke rumah sakit dan diborgol. Di sana, para polisi telah bersiaga. Tapi dengan kemampuannya, ia melumpuhkan seluruh pasukan dengan mudah. Semuanya pingsan kecuali Pierre. Lucy mengeluarkan isi pistol Pierre dan mengajak Pierre pergi. Di dalam mobil, Lucy melihat sinyal percakapan Mr. Zhang lalu menyambungkannya ke dalam radio. Dengan ini, mereka mendengarkan rencana Mr. Zhang dengan mudah. Lucy pun pergi untuk mengambil narkoba lainnya. Ia ngebut dan melawan arus di jalanan. Sesampainya di rumah sakit, ia meminta gangster untuk menyerahkan kopernya. Tapi gangster itu menolak, sehingga Lucy menggunakan kekuatannya untuk melemparkan senjata mereka. Dan dengan mudah, Lucy berjalan di lorong tanpa ada yang menyentuhnya. Dengan mudah, Lucy mendapatkan koper itu dan mengambil sisanya di dalam perut salah satu kurir. Lucy mengajak Pierre untuk keluar dan pergi ke suatu tempat. Tapi sialnya di sana ada Mr. Zhang. Ia mengawasi dan meminta bawahannya untuk mengikuti Lucy. Ternyata Lucy pergi ke universitas di mana Profesor Norman mengajar. Ia menemui Profesor Norman dan berbicara pada seluruh ilmuwan. Salah satu ilmuwan tidak percaya pada Lucy, tapi dengan mudah Lucy membongkar rahasia terdalam ilmuwan itu. Dan ia pun kaget karena Lucy mengetahuinya. Akhirnya, semua ilmuwan pun percaya. Lucy meminta Pierre untuk menjaga pintu depan dan menahan Mr. Zhang masuk. Sedangkan Lucy membahas mengenai ilmu dunia bersama para ilmuwan. No letters. We've codified our existence to bring it down to human size. Saat Mr. Zhang mulai mendekat, Lucy meminta para ilmuwan untuk memasukkan seluruh narkoba itu ke dalam tubuhnya. Dan dengan keyakinan semuanya menuruti apa yang Lucy minta, tubuhnya pun bereaksi dengan luar biasa. Terdapat butiran hitam yang muncul dari tangan Lucy. Butiran itu memakan seluruh alat elektronik. Saat ini, akses otak Lucy telah mencapai 80%. Dengan mudah ia menghilangkan seluruh benda dan menjadikan itu ruangan putih. Butiran hitam itu lalu membentuk komputer. Lucy juga bisa berpindah tempat ke seluruh belahan dunia. Bahkan ia bisa menghentikan waktu hanya dengan satu tangannya. Untuk mempercepat dan melambatkannya pun bukan hal yang sulit bagi Lucy. Waktu terus melambat hingga ia berada pada titik di mana manusia pertama kali diciptakan. Ia menyentuh kera yang dipercayai awal mulanya manusia, lalu terlempar ke galaksi dan mempelajari cara terbentuknya dunia. Saat ini, otaknya telah mencapai 99%. Saat Mr. Zhang akan menembak Lucy, Lucy justru menghilang dan tersisa kursi, baju, serta sepatunya. Tiba-tiba, Pierre masuk dan menembak Mr. Zhang. Pierre pun bertanya kepada para ilmuwan, "Di mana Lucy?"
Dan Lucy menjawab melalui ponselnya bahwa ia berada di mana-mana. Cerita pun selesai.